adalah keinginan banyak pendaki. Di saat para pendaki berlomba sampai ke puncak Welirang, justru banyak warga yang terbiasa mencapai puncak Welirang untuk mengais rezeki dari belerang. Karena medan yang ditempuh didominasi bebatuan, maka kami harus menggunakan kendaraan jenis jeep yang tangguh. Gunung Welirang adalah salah satu gunung di kawasan Jawa Timur. Gunung ini bukan hanya sebagai tujuan wisata bagi para pendaki, namun di Gunung Welirang ini punya 1000 cerita. Indonesiaku kali ini akan mendaki Gunung Welirang untuk melihat bagaimana aktivitas sekelompok masyarakat yang justru mengais rezeki di puncak Welirang. Ini bukan perjalanan biasa. Kami harus berdiri di badan mobil karena jeep sewaan ini sudah dimodifikasi khusus untuk mengangkut belerang. Tidak ada pilihan lain karena kendaraan biasa tidak mungkin sanggup menaklukkan medan berat yang begitu dan tajam. Jangan ditanya bagaimana keamanan para penumpang. Kami hanya melindungi tepian besi agar tidak jatuh saat mobil meninggi. Itulah sebabnya para penumpang harus menggenggam erat besi pengaman supaya tidak terlantar ke belakang. Masih beruntung kami menggunakan mobil jenis jeep ini untuk naik ke atas. Namun dulu memang para pendaki harus berjalan kaki dan memakan waktu jauh lebih lama. Namun persoalannya kali ini saya harus melewati jalan yang berbatuan dan cukup terjal. Ini membuat kami cukup deg-degan karena cukup berbahaya. Jalannya selain rusak namun juga sangat terjal. Jadi kami harus sangat berhati-hati. Pengemudi harus handal karena yang kami lewati adalah bongkahan batu besar yang disusun untuk menjadi jalan. Jika ada tanjakan tajam, pengemudi harus bisa memperhitungkan beban mobil dengan kondisi terjal dan jalan bebatuan. Saat musim memanas, pengemudi tidak berani memaksa kerja kendaraannya karena medan yang ditempuh serta beban kendaraan cukup berat. Padahal, baru seperempat perjalanan kami sudah harus mengistirahatkan kendaraan tangguh bergadang ganda ini. Meski sore belum tiba, kabut sudah mulai turun. Di gubuk sederhana tempat melepas lelah, pesona lereng gunung dengan sapuan udara sejuk dan dedaunan di kawasan Taman Hutan Raya memanjakan mata kami. Tempat saya beristirahat ini memang biasa disebut kokopan. Kenapa? Karena dalam bahasa Jawa kokopan artinya minum air langsung dari air sumber seperti ini. Ini memang air sumber pegunungan dan tempat ini memang sangat ideal untuk digunakan sebagai tempat istirahat. Akhirnya kami tiba di pemberhentian terakhir. Kawasan ini disebut Pondokan. Ya, akhirnya kita sudah tiba di Pondokan. Nah, berkat supir juara ini dan mobil yang sangat kuat, kita bisa sampai di sini tanpa harus berjalan kaki cukup lama dan tinggal melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Namun karena sekarang sudah semakin sore, jadi rencananya besok kita akan menuju puncak dan melihat bagaimana aktivitas para pencari belerang. Malam ini kami akan bermalam dalam tenda, seperti layaknya para pendaki yang akan menaklukkan Welirang. Setelah melalui perjalanan cukup melelahkan tadi siang, akhirnya sekarang sudah malam dan udara di sini cukup dingin. Dan saya harus beristirahat karena besok pagi-pagi sekitar pukul 3 pagi saya harus naik ke puncak untuk melihat bagaimana aktivitas para penambang belerang di puncak Welirang. Malam singkat berlalu. Sebelum matahari menyapa, kami harus bergegas memulai perjalanan menuju puncak Welirang. Sudah pagi sekarang, waktunya menunjukkan pukul 3 pagi dan rencananya pagi ini juga saya akan naik ke puncak Welirang untuk melihat sesungguhnya bagaimana kerja keras para pencari belerang.
berusaha menjejakkan kaki di antara bebatuan. Matahari memang terbit, dan para pencari belerang belum ada yang mendaki. Tapi kemampuan mendaki saya yang masih pemula membuat saya memutuskan harus mendahului para pencari belerang. Perlahan matahari mulai menampakkan sinarnya. Saat itulah udara sudah semakin hangat. Cahaya matahari mampu melancarkan langkah saya menuju puncak. Pagi hari menjadi saat para pencari belerang mendaki. Langkah saya yang pelan ternyata dengan mudah dilalui para pencari belerang. Medan yang berat bagi para pendaki pemula sudah menjadi keseharian bagi para pencari belerang. Tidak heran, mereka baru mulai beranjak menuju kawasan penambangan belerang ketika matahari terbit. Bagi yang tidak biasa melewati rute pendakian seperti ini, memang cukup melelahkan. Bahkan nafas saya sempat tersengal-sengal karena kemiringannya hingga 45 derajat. Namun jangan salah, bagi para pencari belerang, mereka justru melewati trek semacam ini, namun bawa beban kereta dorong mereka bebannya sekitar 30 kilo. Tapi setelah masih setengah berjalan, kita masih harus naik ke atas. Jalanan berbatu menjadi sulit karena pijakan yang sesekali tidak rata. Namun ketika melihat pesona alam menuju puncak Welirang, seolah mendapat energi baru yang terus mendorong tubuh kita hingga ke puncak. Bagi pendaki pemula seperti saya, butuh waktu 4 jam untuk mencapai puncak Welirang. Namun, jangan heran, para pendaki belerang berkaki baja dan bertenaga kuat ini hanya butuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam saja. Asap mengepul sudah terlihat dari kejauhan. Saat itulah saya yakin lokasi tambang belerang yang berusia ratusan tahun sudah semakin dekat. Ternyata kondisi paling sulit yang harus saya lalui adalah saat akan mendekat sumber belerang. Namun pencari belerang seolah tidak mengenal rasa takut ketika ada bebatuan menggelinding kencang ke bawah. Bagi mereka, mendekati sumber belerang yang ada dan mengambilnya itu adalah pilihan untuk menyambung hidup. Pak, takut ya? Apa ya? Ini berapa tahun sumbernya? 80 tahun. 80 tahun? 80 tahun. 40 tahun. 40 tahun. 80 tahun. Kecil berapa tuh? Ya, ngangkut 500 satu kilo. Terus belerang sendiri berapa? 307. 1.700. 1.700. Iya. Murah ya, Pak ya? Iya. Padahal sengsara gini. Iya, itu Boleh diceritain Pak caranya ngambilnya gimana ya? sini. Nah, Oh gitu. ya. Ya Pak, kok ngambil terus? Nggak takut gunungnya kenapa diambil? Kalau ada kambing bisa meletus. Jadi nggak Pak? Iya, bisa meletus. Parma yang sudah mahir menambang belerang dengan cekatan mengumpulkan bongkahan belerang untuk diangkut ke bawah. Bahkan kakinya sudah bisa berjejak pasti bagai pasak sembari terus menggali sumber belerang agar terus bisa mengalir dan bongkahan belerang bisa diambil. Sangat sulit untuk mendekati sumber belerang ini karena tanahnya pasir. Ya jangan Pak. Apalagi asapnya mulai mengarah pada saya. Pak Darman sudah di bawah, jadi saya akan menyusul Pak Darman untuk melihat proses pengangkutan hingga ke bawah sana. Hanya untuk mengendalikan tubuh saat di atas medan pasir dan bebatuan ini saja sudah sangat sulit. Apalagi jika harus menanggung beban hingga 25 kg. Keseimbangan tubuh dan kekuatan adalah modal utama bagi para penambang belerang untuk dapat bertahan di pekerjaan ini. Para pencari belerang umumnya memanggil belerang seberat 25 kg sebanyak 8 kali agar saat turun dengan gerobak mereka mampu membawa hingga 2 kuintal. Setiba di lokasi parkir gerobak, Tarman segera menata hasil tambangnya di atasnya. Belerang
Belerang harus ditata dengan rapi agar bisa memenuhi gerobak mereka. Belerang hanya ditata pada karung plastik biasa untuk diikatkan di gerobak sederhananya. Aktivitas penambangan belerang yang sudah berusia lebih dari 100 tahun ini mengalami berbagai macam perubahan metode pengangkutan. Awalnya, mereka membawa hasil tambang dengan cara dipanggul hingga ke pondokan. Namun kemajuan berpikir para penambang belerang membuat mereka menggunakan gerobak dengan modifikasi ban dunia untuk mengangkutnya. Dengan cara menarik gerobak, mereka mampu mengangkut belerang yang lebih banyak dan jauh lebih mudah. Pak, ini beratnya berapa, Pak? 1 kuintal. 1 kuintal? Biasanya cangkut berapa, Pak? 2 kuintal ya kan. Oh, biasanya 2 kuintal karena ini cuaca mulai hujan, jadi kita harus tergesa-gesa untuk turun. Maka Pak Parman memutuskan hanya 1 kuintal saja, Pak ya? Ada-adanya, Pak ya? Iya. Mas-masan, apa lagi pekerjaan?